Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wa qala aidan man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian Kitab Bulughul Maram. Di siang hari ini masih melanjutkan bab yang sama, yaitu bab tentang at-thalaq ataupun perceraian. Nah, hadirin dirahmati Allah, di siang hari ini lebih khusus kita akan membahas tentang kalimat talak di dalam satu kali ucapan, ya, baik itu di dalam satu kalimat langsung atau juga istilah lain dalam satu majelis. Baik, hadirin dimati Allah, di hadis yang pertama, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan bahwa kana tolak ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar tolaku ats-tsalathi wahidah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, dulu katanya talak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan 2 tahun dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab, talak 3 yang diucapkan sekali, Pak. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Nah, itu contohnya begitu. Nah, itu berarti sekali talak. Jadi masih dihitung 1 kali. Nah, kemudian faqala Umar bin Khattab, lalu Umar pernah mengatakan, idan nas qad ista'jalu fi amrin kana lahum fihi unah. Sesungguhnya orang-orang itu sangat tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya mereka bisa bersikap pelan-pelan ataupun tidak terburu-buru. Kemudian kata beliau juga, falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Andai saja kami tetapkan hal itu atas mereka, maka ia akan menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, hadirin dimati Allah, di dalam kitab Subulus Salam, Syekh Muhammad Ismail As-Sun'ani ini membahas Pak tentang hadis ini. Bagaimana zaman dahulu talak 3 yang diucapkan sekali masih dihitung sekali talak gitu. Itu zaman dahulu. Secara sanad hadis ini disebut sahih, ya, dari berbagai jalur. Yang jadi pertanyaan ini, bagaimana hukum yang sudah ada di zaman Nabi mengalami perubahan, Pak? Kalau dahulu talak 3 masih dihitung 1, kenapa sekarang berubah gitu? Nah, ini yang menjadi pembahasan para ulama dalam hadis ini. Yang pertama, hadirin mati Allah, hukum ini kata para ulama memang benar adanya. Dulu betul, Pak, terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi talak 3 ini masih dihitung 1, ya. Tetapi hadirin mati Allah, ini telah dinasah di zaman Nabi pula. Hanya saja katanya nasahnya ini tidak dipublikasikan, jadi tidak langsung diumumkan. Menurut Ibnu Abbas, hadirin mati Allah, dulu seorang suami kata jika mentalak istrinya masih boleh merujuknya kembali meskipun telah mentalak 3 kali istrinya. Di dalam satu majelis, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Nah, itu masih dihitung 1, Pak. Ini kata Ibnu Abbas. Lalu hukum ini kemudian dinasah menjadi bahwa sekali hukum talak itu hanya 3 kali saja. Jadi talak 1, talak 2, dan talak 3. Tidak ada lagi
hukum yang mengatakan bahwa 3 kali ucapan talak dihitung sekali, jadi dia nasa ataupun dihapus. Ini hadis sebagian mengatakan ini hadis yang baik riwayatnya, dan juga ada yang mengatakan hadis termasuk hasan sahih ya dalam kitab Sahih Abu Dawud. Kemudian hadis dimati Allah, dan hukum ini tidak langsung dipublikasikan, Pak. Dia tidak langsung dipublikasikan, katanya berlaku sampai 2 tahun kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, baru selanjutnya dihapus hukum ini, sebagaimana kita ketahui zaman sekarang ya. Baik, hadirin dimati Allah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan hadis ini menurut sebagian ulama ini masih diperselisihkan tentang redaksinya. Betul, hadisnya riwayat Imam Muslim, tetapi ada beberapa redaksi yang mereka masih pertanyakan. Karena nanti ada hadis dari Abi Rukanah juga yang menguatkan riwayat Ibnu Abbas ini. Nanti insya Allah kita bahas di beberapa hadis setelahnya. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas di dalam yang hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, hadirin mati Allah, hadis yang kedua yang bisa kita kaji pada siang hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Lubaid ya. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala ukhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu thalatha taliqatin jami'an. Dari Mahmud bin Labid ya. Mahmud bin Labid ini seorang sahabat, Pak, bahwa Rasulullah SAW pernah diberitahu ataupun dikabari tentang seseorang yang telah menceraikan istrinya tiga talak sekaligus. Nah, bagaimana sikap Nabi ini? Faqama ghadbana summa qala. Maka hadirin dimati Allah, dalam riwayat ini disebutkan dalam keadaan marah beliau berdiri lalu berkata. Jadi Nabi marah. Kemudian berkata, qala ayul abu bi kitabillahi ta'ala. Apakah dia hendak mempermainkan kitab Allah ataupun Al-Qur'an? Wa ana baina azhurikum hatta qama rajul. Faqala ya Rasulullah aqtulu. Jadi kata Nabi SAW, apakah dia hendak mempermainkan kitab Allah Al-Quran sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Sampai-sampai hadirin mati Allah, ada seorang sahabat yang berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya? Ini saking mungkin panas saat itu, Pak ya. Baik, hadirin mati Allah, ini hadis riwayat Imam An-Nasai dan para perawinya dapat dipercaya. Tetapi ada sebagian ulama juga yang melemahkan hadis ini ya. Jadi ada yang mengatakan hadis yang kuat, dapat dipercaya perawinya, tapi juga ada yang melemahkan hadis ini. Baik, hadirin mati Allah, kita bahas apa yang menjadi tafsiran dalam hadis ini dan juga hukum-hukumnya. Hadis ini, hadirin mati Allah, menjelaskan kepada kita semua bahwa menggabungkan talak sekaligus ini termasuk talak bid'i ataupun talak yang dilarang. Sebagaimana sudah kita kaji ya di pertemuan sebelumnya, bahwa ada hadis-hadis yang membahas bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya dengan 3 talak sekaligus ini termasuk talak yang dilarang ataupun talak bid'i. Yang selanjutnya, hadirin mati Allah, para ulama ini berbeda pendapat nih, Pak ya, di dalam masalah yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, hadirin mati Allah, Imam Hanafi kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa hal itu adalah perilaku yang terlarang, yang tidak dibolehkan. Seorang suami mentalak istrinya 3 kali talak sekaligus. Sementara hadirin mati Allah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma ya rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa itu tidak bid'ah dan tidak makruh, nggak masalah itu katanya. Makanya kalau di negara kita yang menganut mazhab Syafi'i, talak 3 sekaligus diakui nggak, Pak? Diakui. Sah perceraian, betul ya? Di dalam undang-undang negara kita, bahwa seorang suami dihukumi sah kalau ia menceraikan istrinya talak 3 sekaligus. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Karena kita kenapa? Memakai mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri menyetujui bahwa pendapat itu tidak bid'ah dan tidak makruh. Artinya boleh-boleh saja. Nah,
Baik, hadirin mati Allah, bagaimana dalil yang diungkapkan oleh kelompok pertama? Ini yang perlu kita tahu ini ya. Hadirin mati Allah, ulama-ulama yang mengatakan bahwa perbuatan ini tidak boleh ataupun termasuk tolak bid'ah, mereka berdalil dengan zahir hadis ini. Walaupun hadisnya lemah, tetapi mereka berkesimpulan bahwa mungkin maknanya benar, Pak, hingga jadikan dalil oleh mereka. Dan di dalam riwayat yang lain perlu kita ketahui apa yang menyebabkan para ulama ini melarang seorang laki-laki ataupun seorang suami menceraikan istrinya 3 talak sekaligus dalam satu majelis. Karena dahulu katanya ada satu riwayat bahwa Umar bin Khattab ini pernah memukul seorang lelaki, Pak, seorang suami yang telah mentalak 3 istrinya. Artinya Umar bin Khattab tidak menerima ini perilaku tersebut. Ini hadirin mati Allah yang pertama. Sementara hadirin mati Allah di pendapat yang kedua, ulama-ulama yang berpendapat bahwa hal itu boleh-boleh saja, tidak termasuk tolak yang bid'ah ataupun yang terlarang ataupun juga tolak yang makruh. Tolak makruh itu kita kemarin sudah tahu, Pak, ya. Apa yang disebut dengan tolakul makruh? Perceraian yang terjadi tanpa ada sebab sama sekali. Tidak ada pengkhianatan ataupun masalah yang timbul, artinya sebuah keluarga damai-damai saja, tiba-tiba cerai keduanya. Nah, ini termasuk tolak yang makruh katanya. Nah, hadirin mati Allah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kenapa mereka mengatakan bahwa tolak dengan cara seperti itu, seorang suami menceraikan istrinya 3 talak sekaligus dibolehkan? Karena mereka berdalil dengan surat At-Talaq ayat pertama. Nah, kalau kita lihat bagaimana bunyi ayat tersebut, fatalliquhunna li'iddatihinna. Allah mengatakan fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya yang wajar. Artinya, kalau diceraikan sesuai dengan waktu yang tepat, yang tidak terlarang, boleh-boleh saja, Pak. Itu mereka berdalil ke surat At-Talaq ayat pertama. Jadi selagi tidak ada larangan yang disebut dengan dalam tolak bid'ah kan sudah bahas ya kemarin, bahwa yang termasuk tolak bid'ah itu ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid. Yang kedua, sudah suci tapi sudah digauli dia, sudah dicampuri dulu. Nah, maka suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi seperti itu. Ya, kalau memang niat menceraikan, maka ia tidak boleh menggaulinya lagi. Dia sudah berniat untuk menceraikan, tidak boleh digauli lagi. Ini menurut para ulama. Di lain itu, di luar itu, Pak, boleh seorang suami menceraikan istrinya, baik dalam kondisi hamil ataupun lain sebagainya. Ya, ini menurut para ulama tentang tolakul bid'ah. Hadirin yang mati Allah, kemudian yang selanjutnya yang bisa kita bahas di dalam kajian kita pada siang hari ini tentang hukum-hukum seorang suami yang mentalak 3 istrinya ya dalam satu majelis atau sekali ucapan. Nah, ada hadis yang menguatkan hadis di atas, Pak, tentang bagaimana Abu Rukanah menceraikan istrinya dengan 3 talak langsung. Hadirin yang mati Allah, kemudian yang selanjutnya, hadis ini cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia pernah berkata, "Talaqa Abu Rukanah Ummu Rukanah." Hadirin mati Allah, Abu Rukanah ini pernah menceraikan istrinya, Pak, Ummu Rukanah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada Abu Rukanah, "Raji'i imra'ataka." Kembalilah, rujuklah kembali dengan istrimu. Faqala inni talaqtuha thalathat. Tetapi ya Rasulullah, saya telah menceraikannya dengan 3 talak langsung sekaligus. Bagaimana ini? Tapi Nabi kemudian menjawab, qala qad alimtu raji'ha. Ya, saya sudah tahu. Kembalilah atau berujuklah kamu kepadanya.
Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian hadirin mati Allah, di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, talaqa Rukanah imra'atahu fi majlisin wahid salasa. Abu Rukanah pernah menceraikan istrinya dalam satu majlis, maksudnya di satu tempat, Pak, dengan 3 talak sekaligus. Fahazina 'alaiha. Nah, ia bersedih itu dengan perceraian tersebut. Ada penyesalan nih, Pak. Itu hikmahnya kenapa mungkin di dalam masalah-masalah perceraian ini seorang suami tidak dianjurkan mentalak istrinya 3 sekaligus, Pak. Bisa jadi ini terjadi seperti Abu Rukanah ini. Fahazina 'alaiha. Dia merasa menyesal, sedih sudah menceraikan istrinya. Faqalahu Rasulullah SAW fa innaha wahidah. Kata Nabi SAW kepada Abu Rukanah, wahai Abu Rukanah, perkataan talak 3 sekaligus itu pasti dihitung 1. Nah, itu zaman Nabi, Pak. Wa bi sanadiha Ibnu Ishaq wa fihi maqal. Di dalam sanad yang lain juga ada perkataan maqal di sana ya, seorang ulama ahli hadis. Wa qad rawi Abu Dawud min wajhin akhar ahsan minhu. Tetapi Abu Dawud di dalam riwayat yang lain dia mengatakan, Pak, dengan sanad yang lebih bagus ya dari lafaz di atas, anna Rukanah talaqa imra'atahu Suhaimah al-Battah, ya, bahwa Abu Rukanah telah menceraikan istrinya yang bernama Suhaimah dalam 3 talak sekaligus. Faqala wallahi ma aradtu biha illa wahidah. Tetapi ia pernah berkata, wahai Rasulullah, saya tidak berniat menceraikannya 3 talak sekaligus, tetapi dia berniat hanya menceraikan satu talak. Nah, ini hadirin mati Allah, hadis-hadis yang bisa kita bahas dalam pembahasan yang panjang ini. Kemudian dalam riwayat ini katakan faraddaha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi merujuk kembali ya Ummu Rukanah kepada sahabat Abu Rukanah ini, suruh rujuk kembali, Pak. Baik, hadirin mati Allah, hadis yang panjang ini kemudian dibahas oleh para ulama kita. Ya, pertama, para ulama ini menyebutkan tidak jatuh talak sama sekali, karena termasuk talakul bid'ah. Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan talak 3 sekaligus ini tidak jatuh talak, Pak. Ini sebagian ulama, Pak, ya, tidak semuanya. Ada pendapat yang kedua, sudah jatuh talak, Pak. Karena yang saya tahu, Pak, ya, sebagian ulama kita mengatakan walaupun seorang suami mentalak istrinya saat haid sudah jatuh talak 1. Hanya saja dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi SAW memerintahkan beliau untuk rujuk kembali dengan istrinya. Begitu juga dalam kondisi seorang suami yang sudah menggauli istrinya kemudian menceraikannya, Pak. Nah, tetap jatuh talak 1. Tetapi yang dianjurkan apa? Ya, merujuknya kembali. Ya. Jadi hadirin mati Allah, yang kedua kata para ulama jatuh talak, Pak. Jadi kalau sudah talak 3 ini sudah jatuh talak. Ini pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Aisyah dan Ali radhiyallahu anhum. Jadi 4 sahabat ini berpegangan bahwa kalau seorang suami sudah menjatuhkan talak 3 maka sudah jatuh talaknya ini. Bahkan kata para ulama yang menulis kitab Subulus Salam, Syekh Muhammad Ismail As-San'ani mengatakan bahwa Imam Mazhab juga sama, Pak. Imam Mazhab yang 4, baik ulama dan salaf dan khalaf, mereka menyepakati bahwa seorang suami yang sudah mentalak istrinya dengan 3 kali talak sudah jatuh talaknya. Baik, hadirin mati Allah, kemudian karena mereka berdalil katanya bahwa ayat talak yang umum tidak membedakan antara talak 1 maupun talak ketiga. Ya, talak 1 dan talak 3 sama semuanya. Kalau sudah diucapkan cerai ya sudah jatuh talak. Pendapat yang ketiga dimati Allah, bahwa seorang suami yang sudah mentalak istrinya dengan 3 kali talak sekaligus jatuh talaknya, Pak. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis terdahulu. Ini jatuh talaknya juga ada yang mengatakan begitu. Pendapat ketiga, tidak ada alasan, pokoknya jatuh talak. Ya. Dan yang keempat, hadirin mati Allah, ini membedakan. Ada sebagian ulama mengatakan jika istrinya belum digauli maka jatuh talak 1. Tapi kalau sudah digauli jatuh talak 3. Nah, ini pendapat yang paling terakhir.
keempat. Tetapi hadirin mata umumnya yang saya baca, apa yang saya kumpulkan ya, dalam hadis-hadis disebutkan bahwa umumnya ulama berpendapat bahwa kalau seorang suami sudah mentalak istrinya sebanyak 3 kali ya dalam satu majelis, sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu sudah jatuh talak ba'in, talak yang tidak boleh rujuk kembali, sebagaimana hukum yang sudah bisa kita bahas ya. Mungkin di zaman Nabi ya Pak, ada beberapa orang sahabat seperti Abu Rukanah dan juga sahabat yang lain yang ketika mereka mengucapkan talak 3 tapi masih hitung 1. Tapi setelah zaman Umar bin Khattab, 2 tahun setelah Khalifah Umar bin Khattab, hukum itu tidak berlaku kembali ya. Yang selanjutnya bahwa seorang lelaki kalau ia sudah mentalak 3 istrinya dihitung sebagai tolak bait. Hadirin mati Allah, ini hadis yang terakhir, selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, Nabi SAW di dalam hadis yang lain ini mengingatkan kita semua apa? Kata Nabi SAW ada 3 hal yang tidak boleh dibuat main-main ini. Ini terkait tentang niat dalam cerai. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Thalasu jidduhunna jiddun." Ada 3 hal yang kesungguhannya dihukumi serius, wa hazluhunna jiddun. Dan juga candanya aja, main-mainnya itu dianggap serius juga. Apa? Kata Nabi SAW, an-nikah wa tolak wa roja'ah. Yaitu 3. Pertama pernikahan, yang kedua talak ataupun perceraian, yang ketiga adalah ar-roja'ah, rujuk. Hadis riwayat Imam yang 4 kecuali Imam An-Nasai. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Baik, hadirin mati Allah, ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang kata Rasulullah SAW tidak boleh dibuat main-main, Pak. At-tolak, al-itaq, pembebasan budak, dan yang ketiga itu adalah pernikahan. Ya. Baik, hadirin mati Allah, yang selanjutnya, nah ada hadis yang menguatkan pendapat di atas, tapi ini beda tambahan mungkin Pak ya. Lil Haris bin Abi Usamah min hadis Ubadah bin Samit, la yajuzu al-la'abu fi thalas. Ya, kata seorang sahabat Haris bin Abi Usamah dari hadis Ubadah bin Samit, tidak boleh dibuat bercanda dalam 3 hal. Pertama apa? At-tolak, perceraian, wan nikah, pernikahan, dan yang ketiga itu al-itaq, yaitu pembebasan tentang masalah budak. Kemudian hadirin mati Allah ditambahkan waman qala hunna faqad wajabna. Nah, jadi siapa saja yang mengucapkannya maka pasti terjadi. Artinya dihukumi sebagai sesuatu yang serius, Pak. Baik, hadirin mati Allah, ini hadis ini memberikan pelajaran buat kita bahwa masalah tolak, kemudian perceraian dan rujuknya tidak bisa dibuat bercanda, Pak. Ya, ini adalah jadi candanya saja dibuat serius. Dihukumi sebagai hal yang apa ya, yang pasti terjadi dan sudah jatuh hukumnya. Bahwa hadirin mati Allah, talak secara jelas tidak butuh niat, kata para ulama. Jadi dia niat dalam hati mau menceraikan istrinya ataupun tidak, hanya sekedar ucapan, itu sudah dihukumi sebagai talak yang keluar dari mulutnya. Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama fikih, nahkum bizuwahir, dihukumi dari zuhirnya saja. Mungkin niat hatinya nggak ada, Pak, tapi kalau sudah keluar dari mulutnya maka itu sudah dihukumi jatuh talak. Maka hadirin mati Allah, ada sebagian orang yang belum paham, Pak, ketika diadukan ke ke KUA urusan agama tentang kalimat-kalimat talak yang diucapkan oleh suaminya kepada istrinya mengadu. Alasannya apa? Alasannya kan saya kemarin bercanda, katanya. Nah, ini hadirin mati Allah, kenapa kalau menurut KUA yang saya tahu kalaupun suami bercanda, Pak, itu tetap jatuh talak. Karena itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan Syafi'i menghukumi bahwa talak itu ya jatuh mau berniat ataupun tidak, bercanda atau serius, itu sudah jatuh talak ketika diucapkan oleh seorang suami. Nah, ada sebagian nggak paham ini, Pak. Dia bilang, itu canda saja saya. Udah, kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Baik itu secara langsung
saya ceraikan kamu, atau perkataan seperti tadi, saya kembalikan kamu kepada orang tua kamu, saya pulangkan kamu ke orang tua kamu. Sama saja itu. Ada yang langsung, perkataan langsung dengan kalimat cerai, ada yang pakai kias, atau bukan kias, majas, ya, ada secara tidak langsung. Tapi para ulama mengatakan itu sudah jatuh talak semuanya. Ya. Baik, hari ini mati Allah, ada pertanyaan, Pak Ustaz, bukannya innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niatnya. Kalau nggak niat menceraikan kan mungkin nggak juga jatuh hukumnya. Nah ini para ulama kita membantah, Pak, bahwa hadis niat ini berlaku umum. Ada hadis-hadis yang membuat khusus, yaitu hadis-hadis di atas, bahwa masalah tolak ini tidak bisa dibuat main-main. Orang niat ataupun tidak, kalau dia sudah mengatakannya maka sudah jatuh hukum talak. Allah a'lam bishawab. Hadana lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.